Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, seperti janji saya di video sebelumnya bahwasanya saya kedatangan dua buah pusaka milik dari salah seorang subscriber saya yang ingin direview pusakanya. Dan kemarin tuh kita mereview tentang dapur Karno Tinanding dan juga pamor buntel mayat. Nah untuk di video kali ini sobat semuanya, yang akan kita review adalah pusaka yang kedua. Ini adalah pusaka kelanjutannya sobat semuanya. Nah pusakanya adalah ini. Nah kira-kira pusaka apa dan pamornya apa, nanti kita akan mereviewnya bersama-sama. Oh ya sobat semuanya, saya di sini sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semuanya bahwasanya ini adalah sebuah imbal balik atau timbal balik dari rangkaian video saya, bahwasanya ada seseorang yang ingin pusakanya itu direview. Jadi ini adalah pusaka dari salah seorang subscriber saya sobat semuanya, dan sebelum kita akan mereviewnya bersama-sama, di sini saya ingin sekali lagi memberitahukan kepada kalian semuanya bahwasanya saya setiap membuat video saya selalu memakai kamera depan. Jadi video yang dihasilkan sobat semuanya akan nampak kebalikannya. Jadi tangan kanan saya ini menjadi tangan kiri jika di video. Nah, kenapa saya tidak bosan mengatakan seperti ini sobat semuanya? Karena apa? Karena beberapa dari kalian, dari penonton saya juga ada mungkin yang penonton ini pemula. Jadi Mas, kalau katakanlah salam gitu lalu memegang pusaka, usahakanlah tangan kanan karena ini adalah wujud dari menghormati budaya. Nah saya sendiri sobat semuanya, sebenarnya yang saya pakai itu tangan kanan saya. Jadi kalau yang di arloji ini arloji saya ini adalah tangan kiri saya. Tapi kalau di video ini nampak menjadi tangan kanan yang ini. Dan yang tangan kanan saya yang aslinya ini nampak menjadi tangan kiri. Itulah kenapa banyak sekali kritikan kepada saya bahwasanya kalau untuk memegang pusaka ataupun juga salam hormat pembukaan ataupun juga penutupan, usahakan pakai tangan kanan Mas. Padahal saya pun juga sudah memakai tangan kanan saya ini sobat semuanya. Jadi saya mohon maaf sekali karena apa? Karena saya dalam pengambilan video masih menggunakan kamera depan. Jadi saya belum bisa memakai kamera belakang. Karena apa? Karena kalau kamera belakang sobat semuanya, nah seperti ini, saya bisa mengetahui posisi saya yang pas itu di mana. Kalau di kamera belakang saya tidak bisa memposisikan kira-kira saya ini di mana. Karena apa? Karena untuk di tampilan layarnya ini menghadap ke sana. Jadi saya tidak bisa melihat langsung. Itulah kenapa saya memakai kamera depan. Itu seperti itu sobat semuanya. Jadi saya sekali lagi memohon maaf masih memakai kamera depan. Jadi yang dihasilkan oleh video saya kebalikannya. Jadi yang kanan menjadi yang kiri dan kiri menjadi kanan. Mohon dimaklumi sobat semuanya karena keterbatasan budget. Oke sobat semuanya, ini adalah pusaka kedua dari rangkaian pusaka yang kapan hari itu diminta oleh seseorang. Jadi seorang subscriber saya ingin pusakanya untuk direview. Oke Pak, karena saya melihat pusakanya juga masuk dan juga pamornya juga saya belum pernah mempunyai, maka saya terima. Silahkan dikirim ke alamat saya, nanti akan saya review, kita tampilkan di video saya sebagai bahan untuk belajar bersama-sama. Dan ini pun juga beliau pun juga sangat senang sekali. Tadi sempat menghubungi saya, berterima kasih Mas, terima kasih pusaka saya sudah direview untuk menjadi bahan pengetahuan dan juga wawasan baru buat para pecinta tosan aji, khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula. Jadi beliau sangat-sangat senang sekali pusakanya direview sobat semuanya. Oke, coba kita akan melihat nih. Sebelum saya buka pusakanya wujudnya seperti apa, coba kita nikmati dulu ini. Ini yang kapan hari oleh beliau dititipkan juga. Mas, nanti kalau diserviskan saya nitip Mas untuk diwarangkannya. Silakan diserviskan sekalian karena ini sobat semuanya kalau saya melihatnya, nah
Ini warangkanya sebenarnya sangat-sangat bagus dan memang perlu untuk sentuhan servis dari tukang servis saya. Biar apa? Biar nanti terlihat sangat-sangat indah dan juga kesannya itu menghormati dan juga menghargai sebuah karya seni. Itulah kenapa pusaka saya hampir semuanya kalau dalam keadaan kotor pasti akan saya warangi, dan jika warangkanya buluk, kotor dan juga kucel pasti akan saya serviskan agar menjadi apa ya, kalau dilihat gitu sebelum kita melihat pusakanya kan yang kita lihat duluan adalah warangkanya. Nah, kalau warangkanya ini menyenangkan pasti yang pegang, yang melihat itu juga ikut senang gitu, seperti itu sobat semuanya. Makanya kenapa saya juga berpesan kepada kalian, kalau memiliki pusaka gitu, kalau memiliki pusaka, alangkah baiknya pusaka kalian silakan dirawat. Dalam artian dirawat itu kalau warangkanya kotor, kucel dan kusem, silakan kalian serviskan di tukang servis kalian atau di merangi daerah situlah, biar kesannya itu nanti kesan bagus, tidak ada kesan horor di dalam kita memiliki pusaka. Jadi seperti itu. Itulah kenapa semua pusaka-pusaka saya kesannya itu indah, tidak ada yang berkesan horor sama sekali. Gitu kata teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan melihatnya bersama. Kira-kira dapur apa ini yang akan kita review bersama ini. Coba kita akan membukanya ini sobat semuanya. Oke sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau teman-teman dari Tosan Aji untuk di dapurnya seperti ini, kalau lot 3 gitu sudah diambil gampangnya saja, jangkung gitu, seperti itu. Tapi sobat semuanya, di sini saya tidak akan mengajak kalian semuanya untuk membahas dari dapurnya, tapi di sini yang akan saya jadikan sebagai sebuah bahan belajar bersama adalah pamornya sobat semuanya. Coba kalian perhatikan di sini. Kalau di bagian sor-sorannya ini, nah seperti ini, ada seperti kayak pamor bintang seperti ini. Nah, ini adalah di dalam pengetahuan Tosan Aji namanya pamor Rojo Suleman sobat semuanya. Nah, di bagian atasnya ini ada pamor ceblokan atau pamor titipan. Ini adalah pamor full buntet sobat. Jadi kapan hari itu saya memiliki pusaka jarak dinding, itu pun pamornya juga full buntet dengan pamor ceblokan seperti ini, dan jumlahnya ada 3. Kalau di milik dari Pak Fatoni ini sobat semuanya, ini pemiliknya adalah Pak Fatoni, ini ada 2, dan ini adalah termasuk pamor ceblokan atau titipan, yaitu pamor yang dibuat setelah kerisnya ini jadi. Dan setelah saya lihat juga sobat semuanya, bahwasanya pamor Rojo Sulemannya ini pun juga termasuk pamor ceblokan atau pamor titipan. Nah, coba kita akan melihat di buku ensiklopedi keris sobat semuanya tentang keterangan pamor ceblokan itu seperti apa, dan nanti juga saya akan menyambung tentang pamor Rojo Suleman. Nanti saya akan sedikit memberikan sebuah pengetahuan kepada kalian tentang filosofi dari pamor Rojo Suleman. Oke sobat, coba kita akan melihat ini dari wujud kerisnya dulu. Coba kita perhatikan tentang pamornya. Nah, inilah yang dinamakan pamor Rojo Suleman sobat. Nah, seperti ini. Nah, inilah kemarin itu waktu saya melihatnya itu pamornya bagus sekali Pak Fatoni. Kata beliau, oh iya Mas, silakan direview nanti biar buat sebagai pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Akhirnya oke lah kalau gitu, silahkan dikirim ke tempat saya Pak. Oke sobat semuanya, coba kita akan melihat keterangan dari pamor titipan atau pamor ceblokan. Sebenarnya ini kemarin pernah kita bahas bersama, tapi ini kemungkinan jika ada kalian masih belum ketinggalan tentang video saya yang kemarin, coba kita akan membacanya bersama-sama sobat semuanya. Ini adalah titipan atau pamor titipan adalah pamor yang dibuat secara sengaja, yang dipasang atau disusulkan setelah keris selesai dibuat. Penambahan atau titipan pamor ini dimaksudkan untuk menambah tuah atau kekuatan gaibnya, dan biasanya dikerjakan oleh sang empu atas pesanan dari pemilik keris itu.
Umpamanya sebilah keris berpamor waswuta oleh empu pembuatnya kemudian disisipi dengan pamor kul buntet, maka pamor kul buntet pada keris itu adalah pamor titipan. Pamor titipan kadang-kadang juga disebut pamor ceblokan. Istilah titipan lebih sering digunakan oleh pecinta keris di Yogyakarta, sedangkan di Surakarta lebih sering disebut ceblokan. Nah, coba kita akan melihat gambarnya. Nah, seperti ini sobat. Ini adalah teknik pembuatan dari pamor titipan atau pamor ceblokan. Nah, ini adalah calon pamornya. Nah, calon pamornya, dan ini kerisnya yang sudah jadi, ini dilubangi. Nah, dilubangi, lalu setelah itu dimasukkan untuk di calon pamornya. Nah, jadinya seperti ini. Coba kita melihat dari pamornya ini. Nah, seperti ini. Nah, kerisnya dilubangi dulu. Nah, yang di atasnya pun juga seperti itu. Nah, ini sobat. Lalu lanjut lagi untuk di keterangannya, bahwasanya dengan cara mengamati pembuatannya jelas bahwa pamor titipan ini tergolong pamor rekan, yakni pamor yang bentuk gambarannya ini direkayasa lebih dahulu oleh sang empu. Keris yang memakai pamor titipan atau ceblokan biasanya tergolong keris tayuan, jarang yang keris ageman. Nah, keris tayuan itu keris yang mengutamakan daya tuah atau isoterinya. Selain pengertian di atas, ada sebagian pecinta budaya keris yang memberikan pengertian lain mengenai pamor titipan ini. Menurut mereka, yang dimaksudkan dengan istilah pamor titipan adalah pamor yang secara tidak sengaja menyelinap di antara pamor lain yang lebih dominan. Misalnya pamor Raja Gundala yang menyelinap di antara pamor waswuta atau ngulit semongko, itu disebut pamor titipan. Nah, kalau untuk di pengetahuan tosan aji saya sobat semuanya, jika ada pamor yang menyelinap seperti ini dinamakan pamor tiban kalau untuk pengetahuan saya. Coba kita akan melihat. Nah, kita akan membuka buku pamor sobat semuanya. Nah, ini adalah keterangan dari buku pamor tentang sebuah bentuk pamor. Nah, seperti ini. Ini adalah namanya pamor Raja Sulaiman. Terkadang ada yang berbentuk segi berapa ya? Segi 6. Nah, seperti ini. Seperti kayak bintang Daud, benderanya negara Israel. Ada juga yang berbentuk 5 seperti ini sobat semuanya. Nah, seperti ini. Coba kita akan membaca keterangannya di buku pamor ini. Ada yang menyebut pamor Nabi Sulaiman. Banyak pula yang mengatakan ini adalah rajanya pamor. Letaknya di tengah sor-soran. Tuahnya memang merupakan kumpulan dari hal-hal yang baik atau positif, menghindari bahaya dan mencari jalan rezeki. Wibawanya kuat, disayang dan disegani orang di sekelilingnya. Namun pamor ini punya sifat pemilih. Sebentar, saya tadi pun juga mencari sobat-sobatnya di artikel lainnya tentang pamor Raja Sulaiman, agar apa? Biar lengkap gitu. Biar ada tambahan lagi. Jadi tidak serta-merta cuma di buku pamor gitu saja. Tadi saya mencari di artikel yang lainnya juga sobat. Nah sobat, coba saya akan melanjutkan lagi bahwasanya selain kita belajar dari buku, kita pun juga belajar dari pengalaman, dan juga kita akan mencarinya di artikel-artikel lain sebagai sebuah tambahan dari wawasan dan pengetahuan kita sobat. Pamor Raja Sulaiman ada yang menyebut pamor Nabi Sulaiman. Nah, dan banyak juga yang menyebutnya dan banyak juga yang menyebut ini rajanya pamor. Jadi ini banyak menyebut sebagai rajanya pamor. Empu Jeno menyebutnya pamor lintang purbo atau bintang permulaan atau bintang kuno. Konon siapa yang menyimpan atau memiliki keris pamor ini, keinginannya mudah tercapai. Jika dibawa berperang, bisa melindungi dari bahaya. Ditakuti golongan setan dan lembut, yang berbuat jahat akan berbalik kepada yang berbuat jahat. Tuah pamor ini sobat semuanya, ini diyakini merupakan kumpulan dari hal-hal baik. Wibawanya kuat dan disenangi oleh orang di sekitarnya.
Bintang sebagai lambang pamor mempunyai makna sebuah cahaya yang mendatangkan terang. Cahaya itu mengandung nur cahaya, sebuah cahaya yang hidup dan menghidupkan. Nur atau cahaya yang dimaksud adalah nur Allah. Pamor Raja Sulaiman ini termasuk jenis pamor pemilih. Nah, itu sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu pamor yang sangat langka, yaitu pamor Raja Sulaiman. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya berterima kasih sekali lagi kepada Pak Fatoni yang ada di Malang, karena koleksinya sudah diizinkan sebagai bahan untuk belajar bersama-sama. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.